terungkap dalam kasus Sheikh Jarrah misalnya, ini sebagai pemantik. Ini sebagai pemantik untuk mengingatkan kita bahwa terjadi penjajahan di sana. Bukan sekedar urusan antara penduduk Sheikh Jarrah dengan rezim setempat. Bukan. Ini mewakili gambaran Palestina yang sedang dijajah dan diperlakukan dengan aniaya. 67 kemudian sampai kepada Camp David. Disinilah puncak sebenarnya untuk melegalkan kolonialisme rezim Zionis Israel terhadap Palestina. Jadi kalau kita tanya siapa pemilik Palestina, ya warga setempat. Akan tetapi, ini yang menarik, ya, terlepas dari mazhab keislaman apapun, bahwa pada tingkat sudah level dominan semacam itu, ketika masyarakat dunia sudah terbius dan terlelap ya, dengan semua manuver-manuver yang dilakukan oleh media-media pada masa itu maupun tindakan-tindakan kekerasan secara militer yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel misalnya, itu dipatahkan oleh satu fenomena baru yang disebut dengan revolusi Islam Iran. Ini yang menjadi sebuah mercusuar baru, diakui atau tidak oleh kita. Sejak revolusi Islam Iran terbangunlah panggung yang disebut dengan resistensi. Jika sebelumnya pihak mereka yang melegalkan Zionis dan kolonialismenya disebut dengan panggung diplomasi, muncullah sejak itu yang disebut dengan panggung resistensi. Ya. Tidak sama sekali menolak diplomasi, bukan. Artinya diplomasi harus apple to apple dong. Harus antara yang legal dengan yang legal. Diplomasi di sini artinya di antara sesama kubu. Muncullah perlawanan di Lebanon yang disebut dengan Hizbullah pada tahun 1982. Yang tahun 2000 sukses mengusir rezim Zionis Israel dari pencaplokan tanah di wilayah selatan, itu Sheba Farm, pertanian Sheba. Sekarang menjadi tempat yang sangat historis di sana. Yang kemudian tahun 1987 dibentuklah Hamas. Terakhir banyak bergulir isu-isu dan fitnah bahwa Hamas itu pada awalnya dibentuk oleh Sheikh Ahmad Yassin untuk melayani kepentingan kolonial. Keliru besar. Itu adalah fitnah. Sama sekali tidak berdasar. Hamas justru lahir dari kelesuan. Karena sejak Hamas ini lahir dari intifada. Yaitu gerakan perlawanan dari masyarakat dengan batu. Dengan batu. Ini yang kemudian mencoba untuk di-stop. Dan ini luar biasanya, rezim Zionis tidak mengantisipasi, artinya underestimate terhadap revolusi Islam Iran. Padahal revolusi Islam Iran dengan simbolisme pada waktu itu yang luar biasa. Pemimpinnya adalah ulama besar Imam Khomeini pada waktu itu, secara simbolik menyerahkan kedutaan bekas rezim-reziman Zionis, saya sebut rezim-reziman ya, tidak pernah itu menjadi sebuah rezim formal. Rezim-reziman Zionis kepada pihak perlawanan Palestina, yaitu PLO. Dan yang kedua, menjadikan hari Jumat terakhir di setiap bulan Ramadan sebagai hari Al-Quds Internasional, Al-Quds Al-Alami. Yaumul Quds Al-Alami. Artinya ini berkaitan dengan solidaritas terhadap kolonialisme di Palestina, terhadap kaum tertindas, kaum terjajah di Palestina. Nah, intifadah muncullah Hamas yang berusaha dikooptasi lagi oleh perjanjian Oslo, lagi-lagi diplomasi. Ya, kita lihat ini bagaimana diplomasi ini berperan untuk melegalkan, untuk mencegat, untuk menghadang setiap upaya-upaya kemerdekaan dari bangsa Palestina. Dan ini bergulir kemudian sampai tahun 2006. Panggung diplomasi rubuh. Kita tahu bahwa sejak 92 dibentuknya otoritas Palestina buatan Zionis dan Amerika. Jadi pemerintahan Palestina yang sekarang dipimpin oleh Mahmud Abbas itu tidak mewakili Palestina sama sekali. Mereka mewakili kepentingan Zionis. Ada isu terakhir bahwa rezim Zionis pernah mentransfer 16 triliun kepada Palestina. Itu menyesatkan. Jumlah triliun yang fantastis itu mereka transfer ke rekeningnya Mahmud Abbas selaku pemerintahan otoritas Palestina yang terbatas, kalau kita sebut RT lah di sini, kepada mereka.
Dan mereka gemuk-gemuk karena terkenal korup. Bukan kepada rakyat Palestina yang hidupnya sekarang, kalau Anda baca semua di dalam kisah-kisah tentang warga Palestina, itu mereka harus bekerja jauh di luar kota dengan gaji yang sangat minimum. Jauh di bawah UMR. Apalagi HMI sering demonstrasi untuk membela kaum buruh. Mereka ini jauh di bawah UMR, tapi tidak ada demonstrasi. Dikarenakan lemah. Dan dengan syarat, ya, dengan harapan lah, bukan syarat, dengan harapan, semoga ketika mereka pulang kerja, rumahnya masih punya dia. Penderitaannya luar biasa di sana. Tapi kemudian dieksploitasi oleh sekelompok pengkhianat yang mengatasnamakan otoritas Palestina. Itu adalah bikinan perjanjian Oslo. Nah, ini berakhir ketika tahun 2006 terjadi pemilu di Palestina. Dan kita tahu bahwa sampai 2006, namanya Gaza, namanya Ramallah, namanya Tepi Barat, itu udah masuk di dalam wilayah caplokannya rezim Zionis Israel. Kok bisa? Ya, faktanya gimana? Tahun 2003, seorang perempuan asal Amerika, masih mahasiswa seperti antum semua, masih punya visi sebagai anak muda, yang seharusnya kata dia di dalam tulisan bukunya Let Me Stand Alone, seharusnya dia ikut pesta, ikut tertawa, ikut nyanyi-nyanyi, tapi saya memilih untuk buat kenceleng di tengah salju untuk membantu warga Palestina. Namanya Rachel Corrie. Dan apa yang terjadi sangat tragis. Dia dilindas oleh bulldozer, ya. Bulldozer dikarenakan menghalangi bulldozer tersebut untuk merubuhkan satu rumah di Rafah. Sementara Rafah bagian daripada Gaza. Berarti pada masa itu Gaza masih dicaplok. Nah, jadi mereka masih bisa masuk ke sana. Sementara ketika Hamas menang, semenjak itu Gaza steril dari rezim Zionis. Ini ada kaitannya dengan perang kemarin. Kenapa kemudian ada beberapa testimoni dari beberapa pilot? Kenapa saya menembaki gedung-gedung milik warga sipil? Karena kami frustasi, tidak tahu di mana posisinya para pejuang Hamas. Ini membuktikan bahwa mereka semenjak tertutup Gaza itu menjadikan mereka buta terhadap kekuatan perlawanan, resistensi. Jadi inilah yang dibangun. Ada dua blok, ada blok diplomasi, ada blok resistensi. Di Palestina, blok diplomasi diwakili oleh otoritas Palestina pimpinan Mahmud Abbas. Sementara blok resistensi diwakili oleh Hamas dan rakyatnya. Oh enggak, Hamas itu menjadikan rakyatnya sebagai perisai hidup, rakyat Gaza. Loh, kalau memang mereka menjadikan perisai hidup, kenapa mereka nggak perang di kota Gaza? Dan lagi, roket itu ketika diluncurkan atau rudal bahkan, itu membutuhkan lahan minimal 10-20 meter. Sementara di Gaza sangat padat. Mungkin nggak diluncurkan di tengah kota sepadat itu. Ya mustahil dan memang tidak pernah ada faktanya pada masa itu. Dan ini juga merupakan dalihnya rezim Zionis untuk mengacaukan pikiran. Makanya perlu klarifikasi kekuatan kita dalam berpikir. Sehingga jernih dalam memahami duduk perkaranya. Nah, yang kemudian sterillah Gaza dari kasakus atau keluyurannya orang-orang Zionis. Jadi buta sama sekali. Nah, 2006 itulah kemenangan yang semakin menguatkan Gaza. Ya. Dan sementara tepi barat itu semakin rentan. Ya. Kita lihat Sheikh Jarrah, sebuah lokasi kecil di sana hanya beberapa puluh rumah, tapi kemudian kita lihat videonya orang mencuri gampang begitu saja, kamu keluarin punya saya. Di mana otoritas Palestina yang dibangga-banggakan oleh media barat pada masa itu? Tidak ada. Mereka hanya kerjanya ngopi, jalan-jalan, mungkin main-main sesuatu yang tidak senonoh. Yang kemudian pikiran fakta-fakta itu dilekatkan kepada Hamas misalnya, fitnah-fitnah. Ini kan upaya-upaya untuk mengacaukan pikiran publik. Termasuk anak muda seperti di dalam HMI, ini yang harus kita bangun sebagai anak muda. Kekuatan kita dalam kesadaran kita. Nah, yang kemudian di Ramallah terjadi penyerobotan tanah dan sebagainya.
ketika penduduknya melawan, malah polisi-polisi Palestina sendiri yang memaksa mereka untuk pergi. Kan aneh. Nah, situasi inilah yang kita lihat bahwa apa sih yang terjadi di sana tidak lain dari kolonialisme. Jangan juga terjebak dengan kasus-kasus.